Untuk memantau kondisi Bali, langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Inyoman Wiryadinata. Selamat siang, Nyoman. Bagaimana kondisi di Bali saat ini dan apakah Anda juga mempunyai data korban terkini? Ya, Maggie, saya berada di Pasar Badung, tepatnya di basement Pasar Badung. Saya bisa jelaskan, di Pasar Kumbasari kalau bisa saya jelaskan. Di sebelah kiri saya ini adalah Pasar Kumbasari yang ada lantai basement. Kemudian di sebelah kanan saya dibelah oleh sungai atau Tukat Badung adalah Pasar Badung. Seperti yang terlihat di sana, jadi ada dua pasar di kota Denpasar ini cukup besar pasar ini. Dan kalau kita lihat, Maggie, saya ingin menggambarkan sedikit, hingga hari ini, hingga siang ini, proses pengosongan daripada air yang ada di basement parkir Pasar Badung masih dilakukan. Dengan kalau kita melihat ada proses pengosongan air, masih pemompaan air yang dibuang ke Tukat Badung. Sementara di basement di Pasar Kumbasari, para pedagang tengah mengosongkan kios-kios yang ada, isi kios yang ada di dalam pasar yang berada di lantai basement. Nah, kalau tadi Maggie menyatakan berapa update terakhir, hingga pukul 6 pagi ini, hari Jumat, Basarnas Denpasar menyatakan ada 18 orang yang meninggal dunia dari kejadian banjir yang ada di seluruh Bali. Denpasar ada 12 korban, kemudian Gianyar ada 3 korban meninggal, dan di Jemberana ada 2 korban meninggal, serta di Badung 1 orang korban meninggal. Sementara yang hilang, yang dinyatakan masih dicari ada 2 orang. Dan saya ingin menggambarkan, Maggie, beginilah suasana para pedagang mulai memindahkan setelah diizinkan untuk mengosongkan kios-kios maupun isi daripada kios yang nantinya akan dibawa pulang, dan mereka akan artinya dibersihkan, dicuci di rumah, kemudian sehingga setelah kosong kios-kios ataupun lantai dasar di Pasar Kumbasari ini, maka nanti akan dilakukan pembersihan oleh pihak pemadam kebakaran dengan menyemprotkan air, dengan membersihkan dengan air, sehingga nanti, dan diperkirakan membutuhkan waktu selama 2 minggu, Maggie. Nanti setelah 2 minggu kemungkinan baru akan diperbolehkan para pedagang untuk membawa kembali barang dagangannya untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Saya sudah bersama Ibu Kadek, tadi sempat bercerita. Ibu Kadek, maaf mengganggu. Bisa cerita, Bu, Ibu, waktu kejadian hari Rabu pagi, air sudah seberapa, Ibu? Coba cerita, Bu. Airnya mulai naik, kalau nggak salah ya, jam 3 dari belakang. Ibu jualan dari jam berapa? Dari sore, sampai pagi. Nah, terus itu sudah sekitar jam setengah 4. Ini, pembatas temboknya mulai retak, mulai jebol. Sudah air mulai besar. Ombak mulai naik masuk ke dalam pasar. Ibu sempat menyelamatkan barang-barang nggak, Bu, waktu kejadian? Dari air udah mulai ini, saya udah mulai kemas-kemas gitu lah. Taruh ke water, tapi juga hancur juga. Karena mungkin. Apa yang Ibu dapat selamatkan, Bu? Ada satu pokok ada selamat ya. Barang dagangannya, Bu? Itu semua. Ibu kalau boleh tahu kerugiannya berapa, Ibu? Pikiran juga udah kalut, karena kaget itulah, kaget saya. Ibu harapannya sekarang apa, Bu? Lagi ya, kita bisa kembali jualan di sini. Ini pokoknya jangan pindah-pindah lagi gitu lah. Dari sini lagi kita. Nah, Ibu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama tidak bisa berjualan seperti apa, Bu? Belum bisa saya, karena masih ngurus ke pasar, nyari barang apa yang tersisa, yang bisa diselamatkan. Itu masih gitu, sekarang masih bolak-balik pasar ini. Belum kepikiran lah dulu kita ya. Terima kasih, Bu Kadek. Semoga segera tertangani. Ya, Maggie, kalau kita lihat tidak hanya tadi Ibu ini tidak punya kios, namun dia berjualan di lapak seperti ini dan berjualan sembako seperti itu. Namun habis diterjang oleh banjir, dan untungnya beliau bisa menyelamatkan diri, lari ke lantai 1, kemudian melihat air yang sudah besar tersebut. Kemudian kalau kita lihat tidak hanya tadi, kalau tadi pagi saya memantau ada pembersihan di kios yang menjual keperluan
alat-alat keperluan untuk sembahyang, persembahyangan atau pakara. Di sini lebih banyak, di bagian selatan lebih banyak menjual sembako, termasuk juga kalau kita lihat di sini biasanya di sore, mulai sore hari sampai dini hari akan berjualan ikan dan keperluan sehari-hari seperti itu, dan kondisinya seperti ini. Dan kalau kita lihat air mencapai setinggi atap daripada basement ini, artinya selama minimal 1 hari kemarin barang-barang yang ada di sini terendam oleh air banjir yang bercampur dengan lumpur. Dan tadi sekitar pukul 11.30, Wakil Presiden Gibran menyempatkan diri setelah melakukan menengok pengungsian di Tohpati dan Ubung, menyempatkan diri untuk melihat secara langsung kondisi pasar Kumbasari di lantai basement seperti ini. Dan bertemu dengan beberapa pedagang yang dilintasi, dan para pedagang sangat berharap sekali ada bantuan dari pemerintah dan mempercepat bagaimana mereka bisa beraktivitas kembali sehingga perekonomian mereka bisa kembali pulih. Dan tadi saya juga sempat menanyakan ke beberapa pedagang, mereka menyatakan modal yang mereka pakai untuk berjualan sangat besar, bahkan ada baru beberapa bulan meminjam kredit di sebuah bank, dan mereka sangat bagaimana mereka akan mengembalikan, inilah yang mereka pikirkan, sehingga mereka berharap dapat segera kembali beroperasi, beraktivitas, sehingga perekonomian mereka bisa juga kembali pulih, dan tentunya dengan ekonomi yang pulih mereka juga bisa membayar kewajiban-kewajiban mereka kepada bank yang mereka pakai untuk menjadikan modal daripada kehidupan ataupun perdagangan yang mereka lakukan. Dan kalau kita lihat di suasana di daerah basement ini juga masih kotor, artinya pembersihan belum maksimal dilakukan karena masih banyak barang yang harus dipindahkan, sehingga nanti setelah barang-barang kios semuanya bisa diambil, dibawa pulang, dibersihkan di rumah, maka barulah petugas damkar akan membersihkan dengan menyemprotkan air sehingga lumpur-lumpur yang ada di tempat ini akan bisa bersih dan para pedagang bisa kembali untuk berjualan kembali. Dan kalau tadi saya juga bisa melihat di basement parkir di Pasar Badung masih dilakukan pemompaan, termasuk juga di bawah Pasar Badung masih dilakukan pemompaan, dan beberapa mobil juga bisa diselamatkan, termasuk kemarin ada 39 kendaraan roda 2 yang berhasil diselamatkan dengan kondisi yang tenggelam ataupun terbenam oleh air minimal selama 2 kali 24 jam, sesuai dengan kalau kita lihat baru hari ini bisa mengosongkan atau menyurutkan air yang ada di lantai basement parkir Pasar Badung yang ada di pasar ini. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, Nyoman, terakhir, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan bantuan apa saja yang sudah disalurkan oleh pemerintah setempat dan pemerintah pusat? Ya, Maggie, kalau melihat bantuan tidak hanya diberikan kepada pengungsi yang ada di posko-posko pengungsian. Kalau saya dapat menyebutkan, ada di Denpasar saja ada sekitar 186 orang pengungsi di 6 lokasi pengungsian. Kemudian di Jemberana ada 250 orang di 2 titik pengungsian, yakni di Banjar Tengah dan Banjar Lalateng. Kemudian kalau bisa saya sampaikan juga, sedikitnya ada 514 bangunan yang rusak. Di Denpasar saja ada 474 bangunan, termasuk juga kios, los di pasar, termasuk juga bangunan yang roboh. Nah, untuk pembagian bantuan tidak hanya memang diberikan kepada mereka yang mengungsi, artinya bantuan makanan sehari-hari, termasuk juga bantuan sembako seperti beras misalnya, namun juga diberikan kepada para pedagang yang ada di Pasar Badung maupun yang ada di Pasar Kumbasari yang terdampak oleh banjir. Tadi saya lihat beberapa pedagang menerima bingkisan yang berisi sembako dan mereka menyatakan sangat terbantu, dan tentunya selama mereka tidak bisa berjualan akan kesulitan untuk memberi makan misalnya pada keluarga mereka, anak-anak mereka yang di rumah, dan terutama mereka yang menggantungkan hidupnya tidak hanya sebagai pedagang, namun juga ada buruh atau tukang sun yang juga beroperasi di pasar ini yang juga menggantungkan hidupnya di pasar ini. Tadi juga dari kemarin sudah didata, dan setiap hari saya lihat ada mereka diberikan bantuan dalam bentuk tas yang berisi sembako seperti beras, seperti minyak, dan bahan makanan lain yang bisa mereka santap di rumah bersama keluarga. Dan tadi kepada Wakil Presiden pun mereka meneriakan atau
seluruh pedagang yang sempat disalami oleh Wakil Presiden meminta bantuan pemerintah agar mereka dibantu dalam hal sembako, termasuk juga untuk mempercepat bagaimana pasar di sini bisa beroperasi kembali. Karena kalau kita lihat, Maggie, yang hanya berjualan sekarang ini adalah mereka yang berjualan di Pasar Badung, itu pun tidak seluruhnya. Karena aliran air termasuk juga aliran listrik belum normal. Termasuk juga pasokan dari pemasok barang-barang ataupun bahan-bahan yang mereka jual di pasar juga belum normal. Artinya hingga hari ini pemasok makanan tidak banyak, pemasok dagangan tidak banyak. Karena kalau kita lihat, Maggie, Pasar Badung adalah salah satu pasar yang menjadi tujuan hotel-hotel yang akan membeli bahan-bahan kebutuhan untuk restoran mereka, untuk tamu mereka. Dan biasanya pasar di dua pasar ini beraktivitas 24 jam. Kalau Pasar Kumbasari dari sore hingga dini hari, kemudian Pasar Badung biasanya dari dini hari sampai sore bukanya. Jadi aktivitas selalu padat. Tidak hanya di kedua pasar ini, di jalan di sebelahnya juga dipakai untuk berjualan pedagang yang menggunakan mobil. Namun tidak menjadi masalah, Maggie, karena di Denpasar tidak hanya dua pasar ini saja yang ada. Artinya masih ada pasar ke-6 yang berjarak sekitar 2 km dari Pasar Badung. Kemudian juga ada Pasar Barasambian, Pasar Ubung, termasuk juga Pasar Sanglah yang warga maupun pembeli bisa mendatangi untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Sehingga ketika pasar ini belum normal, warga bisa mendapatkan bahan baku yang akan dibeli di pasar-pasar yang ada di seputaran kota Denpasar. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan juga dampak dari banjir Bali. Terima kasih Inyoman Wiryadinata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.